Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi kepada kita semua bagaimana sih rahasia sukses. Bukan untuk pribadi saya, tetapi kita bisa melihat, membaca dari rahasia sukses orang-orang yang sudah kita lihat sepak terjangnya, apa yang sudah dia lakukan, dan bagaimana dia melakukannya, tentang rahasia sukses itu. eh, Berakar dari lubuk hati yang paling dalam. Potensi kita sesungguhnya, siapapun ada di kita, itu mempunyai potensi yang belum tersadapkan. Artinya belum disadap, atau seperti biji emas masih menunggu untuk digali, kemudian menunggu untuk ditimbang. Nah, kemudian sedikit saya memberikan tips 10 kepribadian agar bagaimana menjadi sukses. Yang pertama, kalau kita lihat bahwa bagaimana cara tata kerama kita kalau kita berbicara kepada orang lain. Tidak ada yang lebih menyenangkan ketimbang sapaan yang hangat. Barangkali kalau kita bertemu dengan teman-teman kita di luar, reaksi kita terhadap teman-teman kita ketika dia nyapa kita berbeda ketika dia hangat kepada kita dengan berlaku biasa-biasa saja. Nah, ini salah satu juga yang harus kita perhatikan untuk menjadi kepribadian yang sukses. Yang kedua, tersenyumlah. Nah, untuk mengerutkan dahi, Anda membutuhkan 72 otot. Padahal untuk tersenyum, Anda hanya butuh 14 otot saja. Nah, ini penting sehingga di beberapa sekolah di luar negeri, para siswanya diajari bagaimana dia bisa tersenyum. Nah, sebelum dia masuk kelas ada kaca di luar, bagaimana anak itu dia belajar untuk tersenyum sebelum dia masuk ke kelas. Yang berikutnya adalah panggillah orang dengan menyebut nama. Setiap orang akan senang bila Anda mengingat namanya. Nah, ini juga penting, artinya ada satu hal yang mesti kita ingat ketika kita bertemu orang, tanyakan namanya, kemudian kalau bisa tidak kemampuan kita mengingat kurang, maka kita setelah pulang kita bisa mencatat, oh nama orang ini. Nah, suatu ketika kita ulang-ulang nama orang tersebut, maka ketika kita bertemu, dia akan sangat senang ketika dia bisa memanggil namanya. Artinya, ada perhatian kita terhadap orang itu. Yang berikutnya adalah bersikaplah ramah dan suka membantu. Nah, orang lain akan membalas dengan cara yang serupa. Ini artinya siapa yang menanam siapa yang menanam padi pasti akan menuai hasilnya. Jadi siapa yang menggali lubang dia sendiri terperosok ke dalamnya. Ini juga harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya adalah berbicara dan bertindak jika sesuatu kamu kerjakan pasti itu menyenangkan. Nah, bagaimana kita antar kita dengan orang lain ketika kita bertindak, bersikap, orang lain itu akan senang dengan apa yang kita kerjakan itu. Yang berikutnya adalah jadilah orang yang ikhlas. Anda akan dapat menarik di antara orang-orang. Kelihatan memang siapa yang ikhlas dan tidak ketika kita berhadapan pada sesuatu situasi, ada sesuatu contoh pekerjaan yang saya akan berikan ke staf saya. Saya bisa lihat bahwa anak ini dia terpaksa melakukan atau dia ikhlas. Nah, kita mencoba bahwa dengan budaya yang ada dalam diri kita, karakter kita itu memang awalnya harus dipaksa memang. Untuk membentuk sebuah karakter, mesti tidak serta-merta akan terbentuk sedemikian itu. Yang pertama harus dipaksa dulu. Yang kedua akan terpaksa. Yang ketiga lama-lama akan jadi terbiasa. Yang berikutnya akan menjadi karakter orang itu. Sehingga menjadi orang ikhlas pun harus kita berupaya sedemikian rupa. Yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa bersikap murah hati. Nah, ini yang penting menurut saya. Murah hati dalam artian bahwa bagaimana kita bisa menerima dan bisa memberi terhadap orang yang memang memerlukan sesuatu dari kita. Selanjutnya adalah bagaimana kita penuh perhatian. Empati sangat diperlukan di sini. Artinya bila ada orang lain merasakan, kita selalu ikut serta merasakan apa yang sedang dialami oleh teman kita itu. Nah, sehingga dengan demikian maka empati kita cukup kuat. Kita pun akan diperlakukan sama ketika kita mengalami hal yang sama pernah dialami oleh rekan-rekan kita itu. Yang berikutnya adalah bagaimana kita penuh pemikiran dan bijaksana. Dari sekian banyak opini yang ada, cuma ada 3 jenis yang mengundang perdebatan, yaitu opini Anda, opini orang lain, dan opini yang benar. Nah, ini juga merupakan hal yang mesti harus kita selalu tanamkan. Berikutnya bagaimana kita menolong. Yang bernilai dalam hidup adalah apa yang kita kerjakan untuk orang lain.
Jadi sekecil apapun yang kita kerjakan, tetapi bermakna besar bagi orang lain, maka itu mendapat suatu hal yang orang lain bisa sedang terhadap kita dan akan menjadi kepribadian kita untuk menuju ke sukses. Bapak dan Ibu serta saudara sekalian, kalau kita lihat kembali kepada motivasi, kalau kita lihat adalah motivasi diibaratkan sebagai, kita ibaratkan seperti mendaki pelangi yang menyala oleh keinginan sejati menuju tujuan pasti. Hanya berpikir negatif dan self image buruk yang akan memberati Anda. Berpikirlah secara positif, berorientasilah kepada pencapaian, dakilah pelangi mimpi Anda dengan mata Anda menuju langit. Ingatlah bahwa gagasan adalah suatu hal yang nyata. Visualisasikan, kristalkan, serta ubah menjadi tindakan cepat tanpa penundaan dan Anda akan panen sukses. Mari kita lihat perbandingan pola pikir, ya, kesulitan, dan bagaimana dia jadikan sebagai manfaat. Dan malapetaka itu adalah kalau kita bawa pola pikir negatif. Pikiran positif kita jadikan bahwa ini adalah kesempatan. Keraguan-raguan adalah merupakan pola pikir negatif. Bagaimana kita rubut itu dengan pola pikir positif untuk berusaha. Bagaimana kesulitan itu bisa kita jadikan sebagai suatu hal yang bermanfaat. Malapetaka kita jadikan sebagai sebuah kesempatan. Dan keraguan-raguan bagaimana membangkitkan kita selalu ingin berusaha. Dan kegagalan dari pikiran negatif kita, pola pikir negatif kita berubah menjadi pola pikir positif, menjadi sebuah keberhasilan. Saudara-saudara sekalian, saya akan berbagi dengan Anda tentang 8 etos kerja. Kerja itu adalah suci, saudara sekalian. Apa yang dikerjakan harus dengan integritas. Kerja itu sehat. Kerja itu amanah. Datangnya dari atas dan harus kita pertanggungjawabkan. Kerja itu rahmat. Tulus, tidak ada beban. Dan kerja itu ibadah. Bagaimana kita meningkatkan pelayanan, bagaimana kita meningkatkan pengabdian, karena kita berkeyakinan bahwa kerja itu adalah ibadah. Kerja itu seni, seperti melukis, buat yang terbaik penuh kreativitas. Bagaimana kita melakukan terobosan-terobosan. Dan kerja itu sebuah kehormatan, perlu dijaga baik. Bagaimana pengabdian kita terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Mengabdi pada pekerjaan adalah suatu hal yang mulia, yang kita yakini betul bahwa apa yang kita lakukan bermanfaat untuk orang lain. Dan terakhir, kerja itu mulia. Bagaimana kita melayani orang lain, bagaimana orang lain senang dengan apa yang kita berikan pelayanan terhadap orang itu. Mari kita lihat saudara sekalian, falsafah daripada motivasi diri itu kalau kita lihat adalah falsafahnya bagaimana, tata nilainya, kebiasaan tingkah lakunya, sikap kita dan keyakinan kita. Saudara sekalian, mari kita lihat bahwa 5M ini, yang pertama bagaimana? Motivasi. Bagaimana bisa digunakan untuk meningkatkan motivasi, bagaimana kita memikirkan, bagaimana kita membayangkan, bagaimana kita merenungkan, bagaimana kita menghayalkan, dan bagaimana kita menghayati. Saya rasa kita sudah sepakat bersama bahwa motivasi itu akan kita bisa beroleh ketika kita rangkum, bisa meningkatkan motivasi ini dengan sesuatu yang akan kita gapai. Tentunya tidak datang begitu saja, tetapi motivasi bagaimana kita pikirkan, kita bayangkan, kita renungkan, kita hayalkan, kita hayati. Apa sesungguhnya akan kita lakukan untuk mendorong motivasi mencapai ke arah yang kita cita-citakan. Saudara sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan bahwa bagaimana membangun motivasi diri untuk berhasil. Bisa kita lihat dalam paparan saya ini. Kebutuhan pokok kita itu karena yang pertama takut karena ingin untuk. Sebagai contoh, kita takut hari ini kenapa kita bisa membeli koran, membaca. Takut karena kita ketinggalan informasi. Ingin untuk mengetahui informasi tentang misalnya harga bahan pokok, harga elektronik dan lain sebagainya. Sehingga takut karena itu mesti harus kita tumbuhkan dalam diri kita untuk memotivasi diri agar kita berhasil. Sebagai contoh, kata kita lihat, kenapa mesti harus saya ikut menyaksikan pameran yang ada diselenggarakan oleh pemerintah kota misalnya. Takut ketinggalan informasi.
Ingin untuk apa? Ingin untuk menguasai dan memahami supaya tidak ketinggalan informasi itu. Yang berikutnya, bagaimana membangun motivasi diri untuk berhasil bergaul dengan orang lain. Takut kenal, takut karena. Ini mesti ada dalam diri kita. Kalau kita tidak bergaul dengan orang lain, berarti kita akan tersisi dalam pergaulan. Sehingga hubungan sesama manusia mesti harus baik. Karena kita takut ditinggal teman. Ingin untuk apa? Ingin untuk selalu bersahabat dengan orang-orang lain. Yang berikutnya, bagaimana mengatasi kekhawatiran. Takut karena. Nah, kita kadang-kadang khawatir nih. Khawatir terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Ini berhasil apa tidak. Sehingga dengan adanya kekhawatiran dalam diri kita, kita mencoba untuk mengembangkan diri, mengatasi kekhawatiran yang akan kita lakukan itu. Dan yang berikutnya adalah harga diri. Takut karena kalau kita tidak hargai orang, maka tidak ada artinya kita. Artinya ingin untuk apa dengan rasa harga diri kita? Ingin kita dihargai, saling harga menghargai. Tidak hanya kita hargai orang lain, tetapi orang lain juga kita harus hargai. Saudara kalian, saya akan coba memberikan slide tentang segala sesuatu tentang sikap. Sikap adalah cara berpikir. Sir William James, penemuan yang paling penting dari waktu kita adalah bahwa kita dapat mempengaruhi hidup kita dengan mempengaruhi sikap kita. Nah, itu luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh Sir William James, bahwa sesungguhnya penemuan yang paling penting dari waktu kita adalah bahwa kita dapat mempengaruhi hidup kita dengan mempengaruhi sikap kita. Jadi sebelum kita mempengaruhi orang lain, kita dulu pengaruhi sikap kita, jiwa kita. Kita manage diri kita sebelum kita mampu memanage orang lain. Yang berikutnya, sikap Anda, bukan bakat Anda akan menentukan ketinggian Anda dalam hidup. Orang yang sukses hanyalah orang yang biasa dengan sikap yang luar biasa. Kalau kita orang sukses, dia begitu kehidupannya sederhana, tetapi dia mampu berbuat sesuatu yang luar biasa. Jadi orang yang sukses hanyalah orang biasa dengan sikap yang luar biasa. Sikap kita pada awal suatu tugas akan lebih menentukan kesuksesan yang kita capai dibanding yang lain. Nah, sikap hal kecil yang membuat perbedaan besar. Jadi lakukan hal-hal yang kecil untuk mencapai hal-hal yang besar. Ada yang bisa saya sampaikan bahwa perbuatan kecil jauh lebih berharga daripada omongan yang besar. Nah, ini yang membedakan bahwa ada action yang harus kita lakukan. Sikap adalah pilihan saya yang tidak pernah tergantung pada orang lain, lingkungan dan masalahnya. Hidup adalah 10% yang terjadi pada diri Anda dan 90% merupakan reaksi sikap Anda terhadap apa yang terjadi pada diri Anda. Kita harus punya moto. Anda mampu berbuat sesuatu jika Anda mau. Kata orang, di mana ada jalan, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ambillah kesempatan. Semua ini adalah kesempatan. Orang yang berjalan paling jauh adalah orang yang berani dan paling bersemangat. Perahunya yang pasti tidak pernah bergerak jauh dari pantai. Terima kasih atas persembahan saudara. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.